Pemirsa Hasanah, perkembangan internet dan masifnya penggunaan media membuat umat muslim lebih mudah mendapatkan informasi Islami. Salah satunya adalah munculnya komik digital di media Instagram yang diproduksi oleh komunitas e-komik. Bagi kalangan tertentu, isi Al-Quran dan hadis Nabi lebih mudah dicerna ketika disampaikan dalam gambar bercerita dan penuh warna, bahkan dibumbui canda yang diunggah oleh akun e-komik di media sosial. Ternyata, melalui komik, pesan dan pengetahuan agama lebih mengena dan mudah diterima. Buktinya, e-komik di Instagram telah diikuti lebih dari 274.000 akun. Inilah anak-anak muda yang mendedikasikan dirinya e-komik. Mereka adalah para komikus yang rutin mengunggah karya di akun e-komik. Masing-masingnya memiliki tokoh atau figur fiksi yang khas. Namun semua komik yang mereka hasilkan memiliki satu benang merah, yaitu potret sosial dan problematika yang sering dihadapi anak muda. Ridwan Syahroni, salah satu komikus muda yang bergabung di e-komik. Selain berkolaborasi dengan komunitas e-komik, ia juga menciptakan komik secara mandiri berjudul Heyo. Komik fiksi Islami yang terpusat pada kisah lumba-lumba yang bermutasi sehingga hidup layaknya manusia. Bersama Heyo, pria berkacamata ini ingin memberikan informasi Islam yang bersumber dari hadis. Dan ternyata cara ini berhasil diterima oleh anak muda di sosial media. Awalnya, tujuan utama Ridwan berkarya adalah melawan dominasi komik-komik impor. Namun seiring berjalannya waktu, ada pasar komik Islami seiring dengan masifnya gerakan hijrah di kalangan generasi milenial. Jadi kita bikin komik yang lokal buat ngalahin si komik-komik impor. Nah, setelah seiring berjalannya waktu, terus kami pikir sepertinya komik-komik lokal ini udah mampu gitu, udah mampu, banyak yang bersaing, banyak yang menang awards di luar negeri, terus banyak portal-portal komik yang mendukung komik lokal dan banyak ya pokoknya banyak movement lah, banyak pergerakan. Nah di situ baru muncul adanya kayak giroh gitu ya, mau semangat belajar Islam lagi, terus kayaknya apa nih yang bisa kami lakukan sebagai komunitas komik muslim untuk mengenalkan komik secara fun, secara entertain gitu. Permasalahan sehari-hari yang dihadapi adalah sumber inspirasi Ridwan ketika mengembangkan cerita komiknya. Dalam jalinan cerita, selalu ada cara menyelesaikan masalah yang sesuai dengan ajaran Islam. Salah satu faktor yang membuat komik ini diterima adalah gaya menyederhanakan masalah sehingga tidak terkesan klise serta menggurui. Ketika ada huru-hara sesuatu di medsos, misalnya ada event-event tertentu yang sangat membuat kami gelisah gitu. Oh ini gelisah, ini harus dikomikin nih. Ini harus ada sesuatu yang nyentil gitu, harus ada sesuatu yang bikin orang tersadar, oh ada sesuatu yang bisa dibuatkan karya dari perspektif Islamnya gitu. Meski terkesan sepele, melalui komik, kritik sosial atas permasalahan sehari-hari bisa dilakukan dengan memberikan solusi berdasarkan Al-Quran dan hadis. Melalui perantara bahasa gambar yang ringan dan jenaka, adab dan nilai Islam mudah disampaikan ke masyarakat awam. Dan ternyata, pola dakwah kreatif ini berhasil mencuri perhatian generasi milenial. Sering sih saya ingat di Instagram, menurut saya itu sangat bermanfaat ya Mas ya. Karena mengingatkan kita untuk selalu untuk taat kepada Allah sih, agar kita tidak lalai akan akhirat. Menurut saya sih bermanfaat ya, karena bisa jadi pengingat buat yang lainnya juga sih. Komik Islami ternyata bernilai komersial yang tinggi. Misalnya komik berjudul Pengen Jadi Baik yang diproduksi oleh Adrian Syah. Hingga saat ini, komik ini telah memasuki jilid yang keempat dan terjual lebih dari 100.000 eksemplar. Pria berusia 44 tahun ini sebenarnya tidak pernah mendapatkan pendidikan menggambar dan desain secara formal. Namun ia menjadikan komik kreasinya untuk mensiarkan nilai-nilai Islami ke masyarakat awam. Seiring dengan kesuksesan komiknya, muncul ide kreatif untuk meletakkan sebuah halaman di komik sebagai desain kaos. Dan ternyata ide ini bisa diterima pasar. Awalnya
sosial media, saya bikin segmen komik itu judulnya Ini Sunnah, yang isinya itu mengajarkan hal-hal sehari-hari aja tentang sunnah gitu, tentang apa yang diajarkan Rasulullah yang mungkin orang lain nggak tahu, seperti misalnya cukur alis itu nggak boleh loh gitu, atau misalnya ketika nunggu khotbah Jumat atau nunggu di masjid tangannya disilang gini nggak boleh loh gitu kan, ternyata banyak orang yang nggak tahu. Nah, itu kita bikin dalam gambar komik Ini Sunnah, saya share di sosial media. Ternyata yang komen itu banyak minta bikin kaosnya dong gitu. Nah, setelah kita mulai memproduksi kaos sendiri dan alhamdulillah ternyata diminati masyarakat, karena kaos ini selain menarik juga, terus orang baca jadi tahu ilmunya. Ini kaos kalian dakwah gitu. Anak-anak muda telah menancapkan tonggak jalan untuk kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering memotivasi umatnya tidak sebatas menjadi pelaku kebaikan. Beliau bahkan mengajak untuk menjadi pelopor kebaikan. Artinya, menjadi penyebab orang lain melakukan kebaikan atau terhindar dari keburukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Maka berbahagialah dengan surga orang-orang yang Allah jadikan pelopor kebaikan dan penutup keburukan ada pada kedua tangannya." Hadis riwayat Ibnu Majah. Menjadi pelopor kebaikan menempati posisi yang sangat menguntungkan. Pahala yang didapatkan tidak terbatas. Sebab siapa saja yang melakukan kebaikan disebabkan oleh dirinya, sang pelopor akan mendapatkan bagian pahala dari orang tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah didatangi sekelompok orang dari suku Mudhor. Keadaan mereka sangat kekurangan dan memprihatinkan. Rasulullah sangat berharap ada di antara sahabat-sahabatnya yang mengulurkan bantuan. Lalu datanglah seorang laki-laki membawa sedekahnya. Berkat sedekah sahabat tersebut, sahabat lain pun mengikutinya. Momentum indah ini langsung dikomentari oleh Rasulullah. Barang siapa mempelopori kebaikan dalam agama Islam, maka baginya pahala dari perbuatannya tersebut. Dan pahala dari orang yang melakukannya mengikutinya setelahnya, tanpa berkurang sedikit pun dari pahala mereka. Hadis riwayat Muslim. Anak-anak muda kreatif bisa saja membuat terobosan-terobosan baru untuk aktivitas dakwahnya. Jika itu bermanfaat bagi umat muslim dan menjadi motivasi mereka untuk beramal, maka anak-anak muda dengan potensi yang dimilikinya itu mendapatkan keutamaan sebagai pelopor kebaikan yang akan mendapatkan pahala tak terkira. Menjadi pelopor kebaikan bisa dilakukan profesi apapun. Bagi seorang pejabat, ia bisa menjadi pelopor kebaikan dengan kebijakannya. Bagi masyarakat umum, nikmat lisan yang kita miliki adalah salah satu fasilitas yang dapat mengantarkan kita pada posisi ini. Mengajak orang kepada kebaikan dengan lisan, tulisan, dan keteladanan adalah sarana yang menghantarkan kita sebagai pelopor kebaikan. Allah memastikan perkataan yang mengajak kepada kebaikan adalah perkataan yang baik. Allah berfirman, "Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah?" Al-Quran Surah Fussilat ayat 33. Wallahu a'lam.